Nah itu saya bilang ambil positifnya. Pandeminya kita ikuti dengan perilaku, cara bayar, harga itu semua itu kita ikuti. Nah menjadi PR terakhir kita bagaimana caranya. Tantangan kita kan rumah ini kan harus kalau perlu raba rumahnya ya. Iya, kalau gitu, mobil Pak. kan biasanya diketok-ketok. Iya. Kalau rumah harus dicium, dirasakan, pintunya digerak-gerakin, Iya. lalu baru bisa experience-nya Bagus kan ketok konstruksinya. pintu, keran air diputer, itu kebiasaan. Itu gimana nyiasatinnya, Pak? Nah, itulah yang saat ini udah banyak yang memberitakan, tapi kali ini benar-benar 70-80% kita bekerja, yang kita kedepankan adalah memang digital. Memang digital. Jadi yang kita produksi hampir setiap hari memproduksi hal-hal yang bisa experience itu ditransfer melalui digital. Oke, siang ini saya bersama Pak Muhammad Nawawi, Associate Director Paramount Land. Kebetulan kita belum ada di kantornya karena masih WFA nih di Tangerang Raya. Jadi kita berada di sekitarnya, tepatnya di Atria Hotel yang juga milik Paramount, Pak ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu unit bisnis dari Paramount. Dari Paramount. Ya. Lagi ada apa sih Pak tiba-tiba? Bukan karena saya kan Pak jadi harus masuk. Iya, iya. Lagi ada PK online atau Iya, apa? kebenaran hari ini memang tepat hari ini kita bikin sebuah acara, sebenarnya briefing, bisa dikatakan briefing, bisa dikatakan product knowledge dan dilakukan secara online. Dan ini untuk pertama kalinya kita buat dengan sajian yang berbeda. PK online itu biasa, kita PK dengar, online biasa dengernya, Biasa tapi dengar. kali ini benar-benar package-nya berbeda. Yang mungkin yang surprise yang kita lakukan adalah nomor satu, karena biasanya kalau PK offline satu kebanggaan, kebahagiaan ketika itu dihadiri 300 orang, Ya. 400 orang, gitu ya. Banyak yang nanya, antusias terlihat, ekspresi orang bertanya terlihat. Itu biasanya indikator, salah satu bisa menjadi indikator pasar properti, antusias orang gitu ya. Tapi ternyata tadi yang kita lakukan ini, optimisnya mah apa ya? Itu yang hadir 900 ekor. 900. Oke. Angka awalnya hanya daftar 500, itu mencapai 900. Itu membuat kita tadi sedikit agak satu kekhawatiran, karena wadahnya, kalau di ballroom kita sediakan 1000 orang, ini di online ini kita sediakan 1000 orang, udah mencapai 900 lebih. Waduh, gimana? Takutnya Ya, ini tiba-tiba berhenti. ya, tapi ya ternyata ya Selesai dia. durasi berapa lama? 2 jam. Untuk produk Untuk produk ini produknya namanya Nara Village. Nara Village. Nah, tapi sebenarnya Nara Village ini bukan produk apa ya? Bagian dari Dia new product. New product. Tapi pernah dipersiapkan sebelum pandemi. dipersiapkan sebelumnya. Artinya bagian dari rencana bisnis Paramount. Iya, itu harusnya kita luncurkan di bulan Maret. Setelah kita luncurkan Arcadia Grande. Jadi memang ini satu ada satu kejadian, ada hikmah positif, ada hal yang positif, ada yang dari kejadian tahun ini ya. Ini boleh ya saya ceritakan? Siap, ya. Jadi dari Januari kita menyiapkan yang namanya produk paket tahun baru gitu Ya. lolos, berhasil, bagus. Februari Arcadia Grande. Februari belum ada Oh, lagi. ada Februari kita Januari Februari ada Lunar gitu ya. Lunar. Gitu ya. Paket imlek ya. Habis itu kita luncurkan lagi ada program yang namanya Maret, itu baru produk baru, itulah Arcadia Grande. Arcadia Grande. Sukses besar Arcadia Grande, karena itu memang yang kita rencanakan di kuartal 1 itu menjadi satu masterpiece lah, dan kita bisa lolos berjalan dengan lancar. Dan kabarnya kuartal 1 memenuhi target, Pak. Melebihi target. Kita melebihi yang kita inginkan. Karena closingnya sebelum pandemi ini Sebelum ya. pandemi, padahal di Pertengahan Maret, bulan akhir Maret ya. udah terjadi gitu ya. Saya masih ingat tepatnya tanggal 12 Maret. Orang udah begitu ramai sampai kita meluncurkan itu sampai malam. Hanya untuk pengundian antrian. Kita bisa jual itu sehari sold out, bahkan kita tambah produk lagi. Terserap kita.
seminggu setelah penjualan Arcadia Grande dapat berita Bapak Presiden Iya. mengumumkan itu. Setelah kejadian pertama di Depok. Iya ya, wah ditemukan kalau restoran di Depok. Wah ternyata itu pukulan untuk semua bisnis, dan saya ngerasakan sendiri di properti di Gading Serpong di Tangerang goyang. Mulai dari yang minta transaksi, mulai dari minta pinjaman cara bayar, mulai dari yang minta yang penalti, mulai dari Kes-kes macam-macam. berbakti, Iya, ya, semua masalah. cara bayar itu terjadi formasi ulang, dan itu sangat terasa. Nah, sebenarnya Nara diluncurkan tanggal 21 Maret. 21 Maret. Nah, pada saat PSBB, Iya, kalau nggak salah, awal-awal, awal ya. PSBB, promosi udah naik, di online sudah diumumkan, ya kita redakan karena demi kesehatan, Kondisi. demi kondisi kesehatan, kita redakan dengan tapi saat itu, wah sudah mulai ramai itu. Nah, hal yang positif dari Nara saat itu, kita belum sadar, kita kan belum ngerti nih pandemi, bahwa pandemi ini memberi perilaku yang berbeda kepada pembeli. Penjual, pembeli, cara menjual, cara transaksi itu berbeda sama sekali. Kita belum kepikir. Dan sempat gagap atau gimana Pak? Ya, Mana nih? sempat kalau caranya gimana? Nah, tapi ya makanya saya bilang kita ambil positifnya. Ternyata kejadian pandemi ini orang concernnya adalah kesehatan. Kesehatan. Konsep dari Nara ya menuju ke sehat, sehat, semua kita akomodasi hidup sehat. Nah, terintegrasilah kebiasaan, culture Jepang. Culture Jepang kita tahu ya umurnya sampai 90 tahun, Oke. sampai sekian tahun. Kenapa? Oke. Ya karena bagaimana dia hidup dengan alam, nah itu yang kita akomodasi di dalam alam ini. Nah itu saya bilang ambil positifnya. Pandeminya kita ikuti dengan perilaku, cara bayar, harga, itu semua itu kita ikuti. Nah menjadi PR terakhir kita bagaimana caranya. Tantangan kita kan rumah ini kan harus kalau perlu raba rumahnya ya. Iya, Kalau gitu, mobil Pak. kan biasanya diketok-ketok. Iya. Kalau rumah harus dicium, dirasakan pintunya digerak-gerakin, Iya. aku baru bisa experience-nya dapat. Bagus Iya, sekali ketok konstruksi ini. pintu, keran air diputer, itu kebiasaan. Itu gimana nyiasatinnya Pak? Nah, itulah yang saat ini udah banyak yang memberitakan, tapi kali ini benar-benar 70-80% kita bekerja, yang kita kedepankan adalah memang digital. Digital. Memang digital. Jadi yang kita produksi hampir setiap hari memproduksi hal-hal yang bisa experience itu ditransfer melalui digital. Ya mungkin kalau bau nggak bisa ya. Iya. Ya, tapi melalui mata Mata. dia bisa merasakan. Biar turun ke hati Pak. Biar turun ke hati. Jadi experience-nya dapat. Tinggal dia lewat ke rumah contoh, melihat, oh ini seperti ini yang ada di gambar. Diputar. Jadi biasanya orang lihat rumah contoh, melihat habis itu sampai di rumah dan berpikir, oh ini gambarnya kali ini nggak? Lihat secara visual, datang ke sana. Oh iya benar nih. Nah gitu. Nah itu ternyata dan saya yakin itu yang membuat hari ini 900 orang meluangkan waktunya, meluangkan kuotanya, meluangkan jam kerjanya kerjanya. sampai 2 jam mendengarkan arah. Jadi luar biasa sih. Jadi dari semua ini saya sih berkesimpulan ya pandemi corona is corona, bisnis harus berjalan, Harus nggak berjalan. bisa kita tahan. Pembangunan harus berjalan, orang harus makan, Yes. bisnis harus berjalan. Yeah. Tinggal kreativitas yang kita dituntut untuk bagaimana caranya bisa menyikapi keadaan ini dengan melakukan satu respon yang cepat, harus respon yang cepat. Speed sangat menentukan, informasi harus cepat sampai, semuanya serba cepat, dan kita mengikuti mengikuti kebiasaan orang aja apa yang harus dilakukan. Kalau tadi Bapak udah cerita Nara, Ya. kalau saya menangkapnya konsep tadi rumah sehat, rumah ini ya, homey. Ya. Tapi ketika bicara pasar, Ya. saya tetap berkeyakinan selain lokasi harga. Ya. Harga seperti apa yang dimakan sih Pak? Oke, Konsumen oke. saat ini Pak. Ya, sebelumnya Kan ada saya- pemangkasan gaji. Ya. Orang mungkin Ya. yang dulunya berbisnis, Ya. pelan-pelan juga Ya. bisnisnya, yang mereka Ya. pengusaha gitu. Iya, itu hal yang sangat membuat saya gelisah ketika pada saat bulan Maret. Tadi banyaknya orang minta perubahan cara bayar, menunda pembayaran, memperpanjang dan lain sebagainya. Itu suatu hal yang membuat saya jadi curiga. Waduh, kita harus bagaimana menyikapi pricing
menyikapi pasar yang ada. Bagaimana meresponnya? Bagaimana meresponnya? Saya melihat perkembangan dari, kalau Maret saya nggak hitung, karena setengah bulan itu Ya. merasakan perilaku ini terjadi pandemi ini. Iya. Dan jualan di Maret cukup bagus buat saya, karena di awal Maret sebelum pandemi. Karena menunjukkan produk yang tepat. Arcadia Grande yang tadi. Nah, bulan April, Mei, disitulah saya belajar. Pertanyaannya, ada yang beli? Ada tetap. Ada yang beli. Saat puasa kemarin. Ada yang beli. Untuk wilayah di sini, untuk segmen yang kita sediakan itu masih berputar. Ya, kalau disebutkan secara angka, ya lebih dari yang saya harapkan. Tadinya saya mungkin biasanya cuma dapat 20% dari biasanya. Ini saya bisa mendapatkan sampai 70% yang saya rencanakan. Jadi hanya berkurang 20%. Berapakah itu ya? Kalau disebutkan dalam, saya bisa dapat 120. 120. Nggak bikin apa-apa, nggak berkantor, artinya ada besar. Nah, cuma siapa yang beli? Nah, yang saya lihat, yang beli adalah kemarin itu saya melihat didominasi oleh pembeli dengan cara bayar KPR. Meskipun KPR tersendat, ada yang masuk. Yang pertama, artinya orang-orang ini adalah satu yang pastinya bukan pengusaha yang investasi, bukan investasi. Yang sudah pasti dia adalah user. Sudah pasti, karena memang dia butuh. Dan itu ada. Yang saya pelajari lagi sepanjang April Mei, komersial nggak ada. Komersialnya. Jadi pengusaha itu bukan mikirnya Ekspansi ya. Bukan. Dan itu bisa berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Iya. Produk komersial itu hati-hati berarti. Harus lebih berhati-hati. Kenapa? 2 bulan ini enggak ada. Yang kedua, mereka semuanya ya karena kan bisnisnya semua kena. Nah, yang berikutnya adalah memang segmen yang masuk itu pilihannya cuma 2. Yang range harga 300 sampai 500 atau angka di atas 2 M. Itu saya melihat kemarin selama masa pandemi yang mengisi kekosongan orang-orang yang mungkin sebenarnya dari Januari udah mau beli, Februari mau beli, Maret mau beli. Nah, itu yang kita siasati. Jadi semua database yang kita dapatkan selama sebelum pandemi itu yang kita closing. Tetap closing. Itu yang kita masukkan. Itu karena ada gimmick-gimmick marketing yang ditawarkan. Nah, itu strateginya. Oh, ini sebenarnya udah mau beli, cuma gagal, ada pandemi, buat tambahin ya. Nah, itulah yang kita respon. Kita lakukan ada namanya program April Special Promo. April Special Promo ya. Ya, April hanya kita lakukan bulan April, nggak ngapa-ngapain, hanya digitalnya bekerja. Cuma memang ya untuk end user. Jadi barang yang sudah jadi lah. Bisa diceritakan konsep strategi deal from home dari Paramount. Iya. Jadi ide awal daripada deal from home ini sebenarnya kita berangkat dari situasi di bulan April, di mana sudah populer istilah stay at home. Stay at home, di rumah aja. Semuanya di rumah aja, semuanya menulis itu WFH, pada takut ke rumah, pada takut keluar rumah. Tapi ya kebutuhan tetap aja. Dan saat itulah kita lah muncul, oh, ini kok istilah home, padahal kita jual home. Iya. Jangan Kita sampai ini jual home gitu loh. Kok disuruh tinggal di home? Jangan kita manfaatkan istilah ini. Orang semuanya hashtag home. Yaudah, tulis deal from home. Nah, tinggal kita sajikan produknya tentunya sesuai dengan tren yang beli, sesuai dengan database yang kita punya. Jadi benar-benar orang-orang yang sudah ingin beli, kita kolek dia. Lalu kita sajikan satu produk sesuai dengan segmen yang kita sediakan, tinggal caranya kita lihat. Di from home yang paling signifikan yang kita lakukan pada saat itu, proyek kita bersihkan, produknya existing, kita siapkan yang namanya layanan jemput. Layanan jemput, dan itu nomor 1 adalah segala hal tindakan, protokol kesehatannya dijaga. Sangat ketat. Mobil kita siapkan, orangnya kita siapkan, bahkan melibatkan kebenaran kita salah satu kita kan biasanya hospital. Jadi kita sangat concern di situ. Jadi melalui dia kita mendapatkan sinergi dengan unit bisnis yang lain. Betul. Jadi yang namanya cluster dari awal pun kita sudah memenuhi semua protokol kesehatan. Tapi yang paling surprise yang saya lakukan adalah minat daripada orang untuk melihat lokasi. Pasar ada artinya. Pasar ada. Tinggal kreativitasnya. Ya. Triggernya apa nih buat mereka bergerak? Bagaimana supaya dia mau datang? Karena sebenarnya kebutuhan, ya kebutuhan. Iya. Tapi di depan kan takut. Nah, supaya ketakutan itu hilang ya kita harus sediakan, makanya tinggal kreativitas kita. Yang tadi saya siapkan mobil,
Begitu nyampe ke sini, saya nggak biarkan bersentuhan dengan orang lain. Begitu nyampe di rumah contoh, saya berikan 3D virtual, semuanya materi dalam berbentuk digital di handphone dilihat. Datang ke sana, apa yang dilihat sama. Harganya pun udah di rumah aja, semuanya kita bantu. Semua dokumen kita kirim, pakai nggak perlu datang. Nah itu alhasil sampai hari ini di from home yang tadinya hanya sampai bulan ini diperpanjang sampai akhir Juni. Yang tadinya April spesial promo sampai hari ini permintaannya masih ada dan kita perpanjang sampai dengan akhir Juni. Dan itu ada, pasar ada, tinggal kita bagaimana menyiasati di mana yang cocoknya tuh produknya, yang mana harganya cocok, bagaimana cara menjual yang tepatnya. Profil pasarnya konsumennya siapa aja sih? Kalau saat ini, kalau saya melihat di khusus ya di Tangerang, Gading Serpong, pasarnya kita itu yang pasti satunya industri. Kalau dilihat dari sisi ya. Kalau dari sisi selama masa pandemi ini siapa sih? Yang saya sasar adalah orang-orang yang sudah mengenal, tahu, mengerti kota ini. Kota ini dulu. Yang kedua barang. Jadi saya nggak menyentuh yang ada yang belum mengerti kota ini. Jadi saya mengerucutkan tim, cari ya orang yang benar-benar Ring satu dan klien-klien lama dieksplor lagi. yes. Jangan cari yang baru, yang cari baru kepercayaan harus dibentuk. Perlu waktu, Perlu trust lagi. Perlu trust. Olah warga kita, olah yang mengenal. Dari situ mereka mengenal harga kita, mereka mengenal yang namanya packaging dan situasi normal. Dalam situasi nggak normal dia tahu, artinya dia tahu paket kita. Nah, tinggal tunjukin. Kan dulu ngerti, dulu segini, sekarang begini. Iya. Mau lihat lokasi nggak? Nggak perlu, gue udah tahu. Tunggu apa lagi? Nah ya itulah yang benar. Saya rasa itu sih yang lebih banyak kita lakukan, nggak melebar. Biasanya kita melebar masa pandemi ini. Jadi untuk mempersingkat Pasar orang dalam nih seperti bahasa saya ini, Pak. karena masih banyak. Masih Tinggal banyak. bagaimana kita mengolah. Satu warga kita minta 3 saudaranya. Penghuni kita, dari penghuni aja kita olah udah cukup. Dan mereka bosan 2 minggu di rumah, bosan kan? 2 minggu di rumah, akhirnya keluar 2 sore-sore. minggu tambah lagi 2 minggu. Tambah lagi 2 minggu, tapi sore-sore keluar. Ada aja yang keluar sore-sore, mau kemana? Bosan, datang ke rumah contoh. Kira-kira itu ya. Tadi Bapak udah menyebutkan untuk Ya. ke konsumen seperti apa, terus Ya. yang dilakukan secara internal ngerespon Ya. ini. Ya. Terkait project baru nih, tadi kan juga baru ya Nara ini, tapi Nara. penundaannya. Next ada lagi Pak. Oh iya, betul sekali. Seiring situasi perlahan Iya. berubah kembali normal. Ya, memang satu hal yang ya kita siapkan dalam new normal ini untuk apa aja yang kita siapkan sampai akhir tahun. Tadinya kami sudah pesimis menyusun satu bisnis plan, rancangan kerja bahwa sampai akhir tahun kita nggak ada produk baru. Sudah sampai seperti itu. Sudah sampai seperti itu. Tapi ngelihat detik demi detik day to day sejalan dengan informasi dari televisi mengenai perkembangan COVID-19 Ya, COVID dan Oh, respon enggak. kita Dan menghadapi respon bisnis kita ya. dan tren yang berjalan, oh enggak, harus gerak disusunlah kembali. Dan per minggu lalu kita sudah putuskan sampai akhir tahun ini kita akan sedang mempersiapkan 3 produk new produk Pertama, yang hari ini sudah diterbitkan Ya, Nara. Terus berikutnya ada lagi kemungkinan ada 2 lokasi. Namanya belum ada. Masih di sini, Pak? Masih di sini. Itu sedang kita persiapkan dan kami masih yakin bahwa 2 produk ini tidak bisa diluncurkan. Landed? Selain ya pastinya semuanya masih di sini. Nggak ada highlight. Semuanya landed. Nah satu lagi ada 2 juga packaging kita siapkan. Jadi masa seperti ini yang orang bilang ketidakpastian, tapi kita tetap menjadikan sesuatu yang pasti. 2 packaging, jadi ada program penjualan seperti di Rompong, sama ada 3 produk lagi yang kita siapkan. Harapannya tetap kalau bisa pencapaiannya harus tetap seperti yang kita inginkan tanpa ada COVID gitu. oke Pak, terakhir Ya, Pak. ya, Ada nada optimisme. ya, Ketidakpastian Bapak bikin menjadi pasti. iya. Produk seperti apa sih? Aku mau coba memperdalam lagi nih, harganya berapa nanti? Oke. Dua itu Pak. Oke.
Kalau harga ya, kalau harga ya sesuai kondisi saat ini. kondisi saat ini saya bilang tadi end user, orang-orang yang memang sudah memiliki kemampuan Di beli. bawah 1 M kan ya? Iya, justru menurut saya pasar itu cuma dua nantinya ke depannya untuk saat-saat ini. Yang di bawah 1 M atau 100, 600 atau berada di angka 2 M ke atas. Angka tengah-tengah itu umumnya kan yang profesional, Iya, yang iya. sedang kena guncangan ini. Bisnis kena untuk tatanan yang 1 sampai 1,5 M ini kan mereka pelaku-pelaku profesional, karyawan yang bisnisnya sedang Iya. guncang, gitu. Sehingga yang pembelinya yang memang benar-benar tingkat kebutuhannya tinggi atau berada di atas 2 M. Arahnya ke arah sana. Menurut saya ya, pandangannya nanti ya itulah yang kita buat strategi ke arah sana. Akhir tahun kali Pak ya? Menjelang akhir tahun. Ya menjelang ini istilahnya ini saya tetap padat per 2 bulan, per 2 bulan harus ada pergerakan dan memang fleksibilitas kita ya, karena menunggu COVID ini ada yang bilang darurat kesehatan sampai September. Iya. Ya itu darurat kesehatan, ada yang bilang tambah lagi 2 bulan darurat ekonomi, tambah lagi sosial politik. Buat saya harus buat darurat kebutuhan rumah ini tetap optimis gitu. Itu yang menjadi PR kita gitu, untuk menunjang semuanya gitu. Sip. Oke, Pak Nawawi, terima kasih Pak wajannya Pak. Yes, Selamat pagi Pak.